Halo Sobat Dwi Kura, kembali lagi di podcast Suara Dwi Kura bersama saya Diaga. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini dia, siapa sih yang nggak tahu kakak satu ini? Adalah seorang seniman Bali yang sudah sangat terkenal karena membuat ogoh-ogoh. Ya, perkenalkan dengan nama siapa, Bli? Katanya terkenal. Oh, Ya, saya Marmar Herayukti, biasa dipanggil Marmar atau sering dipanggil Marmar Hers juga. Marmar Hers, lebih dikenalnya dengan Marmar Hers. Ya, Ya, Bli, kan banyak nih orang-orang atau teman-teman semuanya yang belum tahu tentang profil atau latar belakang dari seorang Marmar Herayukti. ya. Jadi, Bli bisa jelaskan sedikit nggak sih tentang profilnya, Bli? Ya, saya seorang seniman. Sebenarnya saya berangkat dari seniman tato. Jadi secara profesional saya seorang tato artis. Lalu di dunia tato saya udah menggeluti tato lebih dari 20 tahun, hampir 25 tahun. Dan menjadi tato artis profesional membuat saya banyak pengalaman sebetulnya. Kenal banyak orang, terus kalau saya suka seni itu emang dari kecil. Dari anak-anak, saya memang tumbuh di keluarga yang di tengah-tengah keluarga yang suka bela diri. Saya malah suka seni sendiri, seni yang beda. Seni. Tapi saya lihat-lihat di IG-nya Bli Marmar, Bli Marmar juga ikut ya bela diri. Bela diri itu sebenarnya saya tergolong terlambat kalau di keluarga. Saya ikut bela diri itu baru di usia 25 tahun. Dulu waktu kecil saya lebih tertarik di dunia seni. Di dunia seni ya. Ya, jadi yang membawa saya sampai sekarang menyatakan diri sebagai seorang seniman itu sebetulnya mulai dari seorang tato artis. Tato artis. Ya, kalau kita di Bali kan lingkungannya mulai dari saya kecil dulu, remaja itu lingkungannya memang dekat banget sama dunia seni, terutama di Banjar. Ya di Banjar ya. Ya, jadi lingkungan Banjar itu banyak mempengaruhi saya untuk tumbuh menjadi sekarang ini. Oke, sangat keren sekali profilnya dari seorang Bli Marmar. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Apa karya seni yang pertama kali diciptakan? Wah, karya seni yang pertama kali diciptakan maksudnya dalam bentuk apa nih? Tato atau apa? Tato dah, kan dari dulu katanya tato. Kalau tato itu yang paling pertama itu sebenarnya tato-tato yang simpel ya. Tato yang simpel. Ini sebenarnya berangkat dari tidak tahu ya. Zaman itu informasi nggak kayak sekarang. Iya. Jadi saya mencoba menjadi tato artis, saking pengennya jadi tato artis. Saya membuat alat tato sendiri, terus mentato diri sendiri, tapi saya nggak tahu kalau tato itu permanen. Oh. Jadi saya nggak berpikir bahwa tato itu permanen. Nah, alhasil saya cukup nyesal waktu itu punya tato yang di tempat tidak seharusnya, apalagi di usia yang tidak seharusnya. Jadi saya masih SMP, tapi sudah punya tato. Itu saya menyesal sebenarnya. Harusnya di usia yang lebih dewasa lagi baru saya harus memutuskan akan punya tato atau tidak, mengingat tato itu permanen akan dibawa seumur hidup. Cuman beruntungnya sampai sekarang saya menjadi seorang tato artis, benar seperti cita-cita saya waktu kecil. Jadi itu sebuah karya yang saya bikin pertama kali di badan saya untuk dunia tato, dan itu membawa saya serius di dunia tato karena sudah nggak ada pilihan. Iya, udah nggak ada pilihan. Udah nggak ada pilihan. Lanjut aja ya. Udah nggak ada pilihan karena sekali saya menyatakan saya suka sama tato itu nggak pernah hilang di pikiran saya. Saya belajar terus tentang tato mulai dari gambar dan sampai bagaimana menjadi seorang tato artis profesional. Itu dia. Jadi dari kecil sudah Bli Marmar minat dengan dunia seni ya? Ya, dari kecil. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bli Marmar, bagaimana strategi yang mampu untuk menarik masyarakat? Strategi ini dalam hal filosofi tentang karya seni. Oh, dalam karya? Iya, dalam karya seni. Jadi dalam menciptakan karya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Iya. Untuk menjadi menarik karya itu kan kita harus melihat siapa yang akan melihat karya kita ini. Gitu. Audiensnya kita tahu dulu. Audiensnya kita tahu dulu. Siapa audiensnya. Jadi kita persiapkan diri pertama, kesiapan yang matang itu dari segi skill pasti. Ya, skill pasti dong. Skill kita harus diasah terus-menerus. Lalu yang paling tidak kalah pentingnya adalah isi dari
karya kita itu. makna. Artinya yang melatar belakangi Oh. alasan kenapa kita bikin karya itu. Oh, Contoh, iya. kalau sering dilihat di postingan saya, di ogoh-ogoh saya umpamanya, Iya. itu selalu ada cerita di baliknya. Iya. Itulah yang akan menarik perhatian orang-orang. Iya. Karena sesuatu yang kita lihat nih, saking banyaknya, Iya. kalau tidak ada ceritanya itu biasa-biasa aja. Ya, jadinya biasa. Kalau Iya. ada cerita itu lebih buat orang-orang itu lebih tertarik lagi ya. Betul. Ya. Seumpama kalau kita melihat nih ada gelas berjejer nih. Iya. Ketika gelas itu dihargai dengan harga katakan Rp15.000, Iya. ada satu gelas yang dihargai Rp35.000. Mm. Berikutnya gelas itu ada ceritanya, ini dibuat oleh siapa, berapa lama dia membuatnya, temperaturnya berapa. Itu menjadi cerita yang kuat untuk membuat gelas itu cocok berharga sekian gitu. Iya. Itu baru tentang harga senilai uang ya. Iya, uang. Kalau karya yang senilai yang akan dikenang oleh orang-orang, tentunya pelajarannya pun harus panjang. Oh, pelajar. Mempersiapkan karyanya selain skill yang Skill mumpuni, yang mumpuni ya. Betul. lalu kedisiplinan dalam apa namanya Menciptakan karya. menciptakan karya Iya. itu, disiplin waktunya, disiplin timnya, Iya. disiplin semuanya. Kita harus belajar untuk meminimalisir kesalahan. Iya, iya. Karena ada timeline-nya kan. Iya, betul. Begitu karya itu lahir, jadilah dia karya yang bisa menyentuh hati siapa saja yang melihat. Masalah responnya orang, ada yang suka, ada yang tidak, itu Ya. tidak apa-apa. Ya, wajar lah ya. Ya, yang jelas kita mempersiapkan yang terbaik yang orang bisa lihat, gitu aja. Iya. Itu yang paling pertama. Oke, sangat keren sekali dari ceritanya Beli Marmar ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah awal pertama kali menciptakan karya seni itu ada hambatannya nggak sih, Bli? Ada, pasti setiap karya demi karya itu kita akan mengalami tantangan-tantangan. Tantangan, ya, betul. Nah, tantangan itu bisa dari kita, bisa juga dari timnya kita, bisa juga dari keadaannya. Umpama nih, kalau kita menciptakan ogoh nih, kita sudah punya waktu 1,5 bulan yang kita udah siapkan. Udah siapkan. Kita udah catat nih, minggu pertama kita menyelesaikan sekian persen, minggu kedua itu sudah sampai tahap ini, ternyata di tengah jalan, ternyata kita lupa menghitung ada hari libur. Oh iya. Orang jualan nggak ada barangnya, itu umpamanya. Banyak. Toko-toko tutup ya. Lalu orang yang ditugaskan sakit umpamanya, atau berhalangan. Nah itu bisa menghambat pekerjaan kita. Mulai dari situ seharusnya kita belajar dari tahun ke tahun supaya yang kita lakukan itu bisa tepat waktu. Iya, gitu. dan juga untuk meminimalisir kesalahan. Ya, itu harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Jadi kan kita gini nih, setiap tahun umpamanya bikin nih. Iya. Besoknya tuh kita udah membayangkan tahun depan tuh kesalahan kemarin tidak boleh terulang lagi. Ya, gimana? Sama sebenarnya di kehidupan yang nyata juga begitu. Ketika kita membuat kesalahan, jangan diulangi lagi. Tapi dievaluasi sehingga tidak muncul kesalahan yang sama lagi. Iya. Ya, bagus. Lanjut. Beli Marmar nih katanya kan suka baca buku ya? Ya, suka ya. Seberapa penting literasi bagi seorang seniman? Wah, literasi itu adalah hal yang sangat penting. Iya. Selain dia informatif, kita banyak menerima sesuatu, menerima pengetahuan. Ya. Oh, pengetahuan ya. Jadi bukan kebenaran ya. Setiap kita membaca buku, jangan kita berharap mendapat sebuah kebenaran dari buku. Tapi kita akan mendapat informasi alias ilmu pengetahuan di situ. Jadi kita jadi tahu. Gitu. Semakin banyak kita membaca buku, katakan dalam satu bidang nih, dalam satu bidang seni aja. Banyak literasi yang kita baca itu membuat pikiran kita menjadi terbuka dan luas. Karena setiap buku yang diciptakan itu diciptakan sesuai dengan arah pandangan si penulis itu sendiri. Iya. Tidak sedikit buku yang diciptakan memang karena penulisnya suka menuliskan itu, bukan karena fakta yang ada. Jadi terlepas dari fakta yang ada, kekayaan pemikiran teman-teman yang penulis itu harus kita tampung sebagai seorang seniman ataupun sebagai siapapun. Harus menyaring. Kita tampung. Setelah banyak nih, kita akan punya banyak ilmu pengetahuan, banyak gaya bahasa, betul. banyak strategi untuk menyampaikan sebuah pesan. Jadi banyak banget yang bisa kita sampaikan. Tapi pernyataan sikap kita itu kita buat dalam sebuah karya. Sumpahnya kita membuat buku setelah membaca banyak literasi, kita akan membuat buku yang adalah pernyataan sikap kita. Kalau saya
karena saya seniman, Ya. setelah apa buku yang saya baca, dan saya membaca keadaan juga, nggak cuma buku ya. Ya, keadaan. Ingat ya, Situasinya. buku itu adalah gudang ilmu. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi lebih tepatnya buku adalah salah satu gudang ilmu. Jadi ilmu itu ada banyak banget. Kadang-kadang kita bisa membaca situasi, Iya. membaca keadaan, bisa melihat kejadian, bisa membuat kita menjadi tahu juga. Ya, tahu ya. Nah, simple, semuanya itu harus diramu oleh kita sendiri. Kecerdasan kita berpikir Iya. itu mempengaruhi apa yang akan lahir dari kita. Wis. Mantap, keren guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada sebuah karya yang diciptakan yang terinspirasi dari sebuah buku? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada yang terinspirasi dari sebuah buku, tapi isi dari karya itu tidak jarang memuat tentang sebuah buku yang saya anggap masuk akal. Ya. Gitu. Jadi saya menciptakan karya nih. Kalau dilihat karya saya, tahu karya saya apa aja yang ogoh-ogoh nih? Ogoh-ogoh ya. Ya, apa? Ya. Laliaran. Laliaran, apa lagi? Habis itu Tes dulu nih. Sang Mongpati. Sang Mongpati, oke, apa lagi? Itu aja. Dua itu aja? Iya. Ini tahu semua. Yang lain tahu nggak? Apa lagi? Paksi Ireng. Oh iya, Paksi Ireng. Lu? Meme Deoratu. Tuh patung the moon. Apa? Apa ya? The Full Moon Blues. Oh, Full Ya, Moon Blues, ya. ya. Nah, karya-karya itu sebetulnya, itu kan memuat sebuah cerita. Iya. Yang ceritanya itu ada di kehidupan nyata sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan itu. Tapi buku itu kadang-kadang memberi clue. Memberi petunjuk. Petunjuk, buku ya. itu ada petunjuk. Ada loh kejadian seperti ini. Contoh Laliaran ya. Ya. Laliaran itu kan sebenarnya bercerita tentang nyepi. Nyepi ya. Bercerita tentang nyepi. Nah, nanti kita dalemin tuh tentang nyepi di film itu. Iya. Tentang Laliaran ini. Nah, bahasa Laliaran sendiri itu muncul dari buku pastinya. Muncul dari Dari buku. buku ya. Buku tapi tidak memuat tentang Laliaran adalah sebuah nama enggak. Tapi itu lebih ke kamus bahasa Jawa kuno gitu. Oh. Ya, bahasa Jawa kuno yang ada dari kata lali dan aran gitu. Ya. Lalu yang kedua itu juga dari buku Titi Bahasa Bali. Oh. Titi Bahasa Bali, Laliaran itu dan Laliaran adalah satu ucapan yang berarti dua. Oh, yang berarti dua. Kaos ngempelin istilahnya. Jadi ada dua arti di situ. Oh. Laliaran artinya adalah sesuatu yang liar. Laliaran juga berarti lupa akan nama. Oh. Ya. Ya. Jadi kalau di Bali ya, Dwi Bina Lingga Eka Sruti. Jadi ada dua kata yang digabungkan menjadi satu arti. Iya. Gitu. Oh. Atau dia juga krunetiron karena mendapat awalan yang merupakan pengulangan gitu. Oh. Laliaran itu dua kali laliaran. Iya. Jadi dia itu merupakan krunetiron, ada menegaskan sesuatu gitu. Oh. Nah, hal-hal seperti itu kan tentunya nggak mungkin kita tahu untuk zaman sekarang ya, Iya. kalau tidak dari buku. Tidak dari buku. Nah, saya kebetulan sering berdiskusi juga sama saudara, teman, keponakan yang memang keilmuannya di situ. Jadi pentingnya ketika kita membaca buku, kita juga penting mendiskusikannya. Mendiskusikannya, kita Pasti. cari tahu ke orang yang lebih. Ya, menurut dia bagaimana? Menurut ini bagaimana? Jadi pandangan kita akan luas tentang buku. Iya, jadi- Buku itu seperti laut. Kalau kita menyelam, kita harus tahu bagaimana caranya muncul lagi ke permukaan. Jadi berbeda dengan tenggelam. Jadi jangan tenggelam dalam buku, tapi harus menyelami isi buku itu. Sehingga Ya. kalau kita menyelam, kita bisa pakai Google, kita bisa lihat apa isi di bawah Iya, itu. isinya. Terumbu karang kah atau apa? Tapi kalau tenggelam, kita tidak akan tahu apa isinya karena ya. kita panik ingin keluar cepat-cepat. Iya, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nih pesan dari Billy Marmar siswa untuk dapat menonjolkan minat lebih untuk membaca? Ya, membaca itu hanya butuh kebiasaan. Iya, kebiasaan. Biasakan membaca. Jangan banyak-banyak dulu. Kalau nggak pernah baca, nggak usah banyak-banyak. Ambil sesuatu, baca satu alinea saja per hari. Satu alinea. Setelah ngerti isi bacaan satu alinea itu, tutup. Besok baca buku lagi, Besok, satu alinea lagi. iya. Lama-lama ketagihan nih. Mana ya kelanjutannya? Asik nggak ya baca buku? Memang asik, memang asik.
membaca itu adalah sesuatu yang asik banget kalau dilakukan. Kalau cuman melihat orang membaca kelihatan membosankan. Iya. Kenapa orang sampai beli buku setebal-tebal ini yang isinya itu 400-500 halaman? Iya. Karena mereka tidak membacanya dalam sehari. Mereka membacanya seumur hidup mereka. Mereka akan membaca alinea demi alinea, kalimat demi kalimat dipahami dengan benar. Iya. Sehingga apa yang dia baca setiap alinea itu dia sudah mendapat suatu pandangan. Gitu. Iya, dapat ilmu baru ya. Iya, jadi memang kita harus rajin membaca. Harus ya. Rajin membaca. Contoh nih, kalau suka sosial media, baca captionnya. Baca apa captionnya dia. Dari situ kita tahu sedalam apa sih orang yang menulis caption itu. Dari situ kita tahu sepandai apa sih orang yang menulis caption itu. Sekarang kita sekolah. Ketika kita bicara, Iya. ketika kita menulis, nggak mau dong kelihatan bodoh. Iya. Belajar membaca, sehingga kita bisa menulis lebih bagus. Setelah bisa menulis lebih bagus, otomatis kita ingin isi dari tulisannya itu lebih bagus. Iya, jadi kita lebih banyak belajar, nggak kerasa, taunya jadi orang pinter. Iya, itu. Itu dia. Wih, bagus sekali ya. Petuah dari Bli Marmar. Bukan petuah, itu kenyataannya. Oh, kenyataannya. Iya, kenyataannya. Apa harapan Bli Marmar untuk kedepannya dan pesan motivasi untuk seluruh siswa anak-anak di Indonesia? Ya, ini kan kalau saya juga mungkin mewakili anak-anak di Indonesia yang tidak berkesempatan untuk mengecap pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi kalau dilihat latar belakang saya dulu, saya tidak cukup ada di keluarga yang kaya untuk bisa kuliah dengan apa yang saya mau. Waktu itu saya ingin jadi arsitek, tapi orang tua saya nggak mampu untuk menyekolahkan saya jadi arsitek. Tapi kalau hanya untuk sekolah seni aja, orang tua saya mampu katanya waktu itu. Cuman saya nggak mau sekolah itu, karena menurut saya sudah cukup untuk berkesenian, saya nggak sekolah lagi. Kalau memang di arsitek, saya mau. Nah, jadi saya mungkin mewakili teman-teman yang tidak berkesempatan ataupun yang ada di lingkungan sekolah. Satu, yang ada di lingkungan sekolah, kalian adalah anak-anak yang beruntung. Beruntung orang tua bisa menyekolahkan kalian, memberikan bekal pada kalian. Karena orang tua nggak mungkin akan menitipkan uang dan harta sehingga kalian bisa menjadi hidup enak. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Yang bisa dititipkan itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pendidikan dititipin sampai sama kapanpun tidak akan pernah hilang. Betul, itu akan berkembang terus. Dikasih minta orang pun masih ada di kita. Kalau uang itu akan habis. Iya, uang akan habis. Beruntunglah kalian teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Bisa belajar di lingkungan sekolah. Iya. Dan teman-teman yang tidak ada di lingkungan sekolah, tetap belajar. Jangan menganggap bahwa kalau tidak ada di lingkungan sekolah, kita nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar, ya. Kita tetap bisa belajar walaupun bukan kurikulum sekolah. Ada yang namanya soft skill benar-benar lagi dibicarakan di seluruh dunia. Jadi soft skill itu mencakup semuanya. Alangkah bagusnya kalau yang sekolah juga, yang di lingkungan sekolah, belajar tentang ilmu soft skill. Seperti sekarang ini. Ini kan sebenarnya bukan ilmu sekolah, kan? Ya, bukan ilmu sekolah. Tapi ilmu tentang broadcasting dan lain sebagainya itu merupakan soft skill. Hal yang paling akan menentukan seseorang, karena kalau menurut saya nih, di kedepannya yang kita akan hadapi hanya dua hal. Orang yang beruntung menjadi terkenal hanya karena dia mendapatkan keberuntungan, walaupun dia harusnya punya skill di masa depan. Semua orang harus punya skill. Karena dia punya skill dan dia beruntung, walaupun dia bukan yang terbaik, dia menjadi terkenal dan akan menjadi dicari orang. Karena dia tetap profesional nih, walaupun bukan yang paling baik. Yang satu lagi, putra terbaik, orang yang paling hebat di dunianya. Artinya kalau dia ngomongin tato, dia paling hebat di tato. Kalau ngomongin di bidang seni, pokoknya ogoh-ogoh, dia akan paling hebat di ogoh-ogoh, dan lain sebagainya. Inilah orang-orang yang akan muncul di permukaan, karena hanya dengan tulisan titel di belakang saya tidak cukup di masa depan. Jadi skillnya benar-benar harus mendukung apa yang dituliskan di nama kita. Jadi saya harap teman-teman baca itu adalah modal awal. Jadi kedepannya bangsa Indonesia ini, kalau ngomongin bahasa Indonesia nih, ada di tangan teman-teman semua nih yang masih ada di bangku sekolah, yang masih perjalanannya panjang, keberaniannya harus diasah. Cinta negaranya harus ada, pendidikannya harus melatar belakangi, sehingga muncul percaya diri. Kalau nggak punya pendidikan, maksudnya nggak punya pengetahuan, habis itu tidak
akan muncul keberanian, tidak akan muncul percaya diri, apalagi kecintaan terhadap bangsa. Iya. Selalu kita ngomongin, bangsa luar itu hebat. Sebenarnya tidak. Ada juga yang bodoh, ada juga yang pinter. Olimpiade kimia fisika, orang kita masih bisa jadi juara. Iya, masih bisa jadi Ya, itu membuktikan bahwa pinter atau tidak itu tidak bisa dikategorikan dalam sebuah bangsa. Itu pinter atau tidak itu tanggung jawab individu. Jadi masing-masing orang harus belajar. Harus belajar. Kita harus belajar semua. Ya, itu dia akhir dari podcast kita di hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengambil makna dari pesan yang disampaikan oleh Blim Marmar. Dan tentu juga akan juga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sekian dan terima kasih.